Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk topik persamaan kuadrat. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran untuk soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek yang link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan pastikan juga kamu like dan subscribe untuk mensupport kita, dan kamu juga tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Kita lanjutkan pembahasan soal di kali ini, soal nomor 2. Gunakan jumlah dan hasil-hasil akar untuk menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui seperti di bawah ini. Yang pertama, X-nya ada 2 dan min 3. Kita cari hasil jumlahnya. Kita misalkan saja jumlahnya itu adalah P. Berarti P itu adalah hasil jumlah dari 2 ditambahkan dengan min 3. Hasilnya adalah min 1. Kemudian kita tentukan bahwa hasil kalinya itu kita anggap sebagai Q. Berarti Q-nya itu adalah angka 2 dikali min 3 sama dengan minus 6. Persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurang hasil jumlah, berarti dikurang P, dan ditambah hasil kali sama dengan 0. Dengan kondisi P-nya min 1 dan Q-nya min 6, maka kita peroleh X kuadrat dikurang min 1X dikurang 6 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan dulu menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Baik, kita lanjut yang di bagian B. Untuk yang bagian B kita cari nilai P-nya, berarti min 5 ditambah 4 hasilnya adalah min 1. Kita cari nilai Q-nya adalah min 5 dikalikan dengan 4 berarti min 20. Maka X kuadrat dikurang P X ditambah Q sama dengan 0. Kita baguskan penulisan plus minnya karena tidak dianjurkan menggunakan dua buah tanda seperti ini. Menjadi X kuadrat ditambah X kurang 20 sama dengan 0. Baik, kita lanjut yang bagian C. Berarti dengan nilai min 2 dan 2/3, berarti nilai P-nya adalah minus 2 ditambahkan dengan 2/3. Kita samakan penyebut jadi per 3, berarti ini minus 6 ditambah 2 menjadi minus 4/3. Untuk nilai Q berarti nilai hasil dari perkalian. Minus 2 dikali 2/3 adalah minus 4/3. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang P-nya, berarti 4/3. X ditambah Q 4/3 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan menjadi X kuadrat. Min ketemu min jadi tambah, jadi 4/3X dikurang 4/3 sama dengan 0. Karena ada pecahannya per 3, kita kali 3 semua, menjadi 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk yang bagian D dengan minus 3/4 dan 2/3, kita lanjut pengerjaannya. Untuk bagian D, berarti nilai P-nya adalah minus 3/4 ditambahkan dengan 2/3. Kita samakan penyebut menjadi per 12. 12 bagi 4, 3 dikali min 3 jadinya min 9. 12 bagi 3, 4 dikali 2 jadi 8. Berarti hasilnya adalah min 1/12. Kita lanjut nilai Q-nya. Kita kalikan minus 3/4 dikali 2/3. 3-nya habis, min 2/4 atau min setengah. Maka nilai persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang P X ditambah Q sama dengan 0. Kita rapikan pengerjaannya menjadi X kuadrat, min ketemu min jadi tambah, 1/12X dikurang setengah sama dengan 0. Kita kalikan 12 sehingga menjadi 12X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan 0. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Dengan nilai E 4/3 dan 1/3, berarti kita cari nilai P-nya adalah 4/3 ditambah 1/3, berarti jawabannya adalah 5/3. Dan nilai Q-nya berarti 4/3 dikali 1/3, berarti 4/9. Persamaan kuadrat baru yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang P, berarti kurang 5/3, X ditambah Q, 4/9 sama dengan 0. Maka kita bisa kali 9 semua persamaan kuadrat ini, menjadi 9X kuadrat dikurang 15X ditambah 4 sama dengan 0. Kita lanjut ke bagian F.
Berarti kalau demikian berarti akarnya adalah 1 ditambah akar 3 dan 1 dikurang akar 3. Karena dia menggunakan tanda plus min, artinya 1 ditambah dan 1 lagi dikurang. Maka nilai P-nya adalah 1 ditambah akar 3 ditambah 1 dikurang akar 3. Kalau kita perhatikan 1 tambah 1 adalah 2 dan akar 3 tambah minus akar 3 adalah 0. Berarti nilai P-nya sama dengan 2. Untuk nilai Q-nya adalah 1 ditambah akar 3 dikali 1 dikurang akar 3. Kalau kita perhatikan bentuk A tambah B, ini bentuknya seperti A tambah B kali A kurang B, maka kita bisa gunakan sifatnya jawabannya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Maka dengan demikian jawabannya menjadi X kuadrat dikurang P, X ditambah Q sama dengan 0. Atau X kuadrat kurang 2X kurang 2 sama dengan 0. Kita lanjut di bagian G. Setengah tambah plus minus ya, plus minus setengah akar 5. Berarti menjadi setengah tambah setengah akar 5 dan setengah kurang setengah akar 5. Tinggal kita ikuti pola pengerjaan yang di soal sebelumnya. Berarti nilai P-nya adalah setengah tambah setengah akar 5 ditambah setengah dikurang setengah akar 5. Setengah akar 5 dikurang setengah akar 5 habis, jadi kita fokuskan ke setengah tambah setengah adalah 1. Kemudian untuk nilai Q, setengah tambah setengah akar 5 kita anggap sebagai A, setengah kurang setengah akar 5 kita anggap sebagai B, dan bentuk A tambah B dikali A kurang B kita gunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti menjadi setengah kuadrat dikurang setengah akar 5 kuadrat. Hasilnya adalah 1/4 dikurang 5/4. Hasilnya adalah minus 4/4 atau min 1. Maka X kuadrat dikurang PX ditambah Q sama dengan 0. Bentuk sederhananya adalah X kuadrat kurang X kurang 1 sama dengan 0. Kita lanjut yang di bagian H. 3/2 plus minus 3/2 akar 7. Jadi untuk yang bagian H, berarti nilai P-nya adalah 3/2 tambah 3/2 akar 7 ditambah 3/2 dikurang 3/2 akar 7. Nah, kalau kita jumlahkan, maka 3/2 akar 7 ditambah minus 3/2 akar 7 habis. Kita fokuskan jawaban kita ke 3/2 tambah 3/2. Hasilnya 6/2 atau sama dengan 3. Kemudian untuk hasil perkaliannya, kita gunakan sifat A tambah B kali A kurang B, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga menjadi 3/2 kuadrat dikurang 3/2 akar 7 dikuadratkan. 3/2 dikuadratkan adalah 9/4, dikurang 3/2 adalah dikuadratkan 9/4, akar 7 kuadrat adalah 7, berarti sama dengan 9/4 dikurang 63/4. Kalau kita kurangkan berarti minus 54/4. Nah, di sini kita tuliskan hasilnya adalah X kuadrat dikurang PX ditambah Q minus 54/4 sama dengan 0. Kita kali 4 keseluruhan jawabannya, kita peroleh 4x kuadrat kurang 12x kurang 54 sama dengan 0. Mungkin kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 2 menjadi 2x kuadrat dikurang 6x kurang 27 sama dengan 0. Jadi demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan, cara-cara pengerjaan penyusunan persamaan kuadrat ini bisa kamu pahami, bisa bermanfaat bagi kamu dalam pembelajaran dan mengikuti pelajaran dengan topik persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.